Assalamualaikum. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Saya lihat di kelas ini hadir semua ya. Jadi harapan saya siswa-siswa sekalian itu terus mempertahankan kehadirannya di sekolah, di kelas ini. Utamanya pada pembelajaran dari saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu bisa hadir di ruangan kelas ini guna untuk mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Siswa-siswa sekalian, pentingnya belajar hari ini, karena dengan kita belajar dari hari ini, kedepannya itu kita akan menjadi orang yang pintar, orang yang berguna untuk masa depan bangsa, terutamanya masa depan kita sendiri. Nah, oke. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak? Oke, baik. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab 3 mengenai karya tulis ilmiah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 mengenai menelaah karya fiksi. Nah, di subbab pada pertemuan ini kita akan fokus pada mengenal karya fiksi dengan poin pembahasannya, yaitu kita akan mengidentifikasi karya fiksi, dan yang kedua kita akan mengenali informasi yang ada di dalam karya fiksi. Oke anak-anak, silakan anak-anak buka buku paketnya di halaman 121. Di situ subbab mengenal karya fiksi. Oke. Sudah dibuka anak-anak? Oke, baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik itu diharapkan dapat mengenali karya fiksi, memahami pengertiannya, dan dapat mengidentifikasi macam-macam informasi yang ada di dalamnya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian anak-anak, ada yang tahu atau ada yang pernah membaca karya fiksi sebelumnya? Apa sih itu karya fiksi? Ada yang tahu anak-anak? Jadi anak-anak sekalian belum mengetahuinya ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karya fiksi. Nah, karya fiksi itu disebut juga karya sastra. Karya fiksi atau karya sastra adalah karya hasil perpaduan harmonis antara kerja perasaan dan pikiran. Haryanto 2005, sedangkan Wirid dan Waren 2009 menyebut karya fiksi sebagai cerita dan latar yang bersumber dari imajinasi. Ceritanya merupakan rekaan penulis. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah tahu ya pengertian dari karya fiksi itu sendiri. Nah, kemudian apakah kalian sudah sering membaca karya fiksi? Iya, oke. Ya, bagus sekali ya. Oke, jadi anak-anak sudah pernah membaca karya fiksi, yaitu tadi sudah disebutkan sama anak-anak sekalian. Dia pernah membaca komiknya Naruto, ya, karena Naruto itu ada filmnya juga, jadi itu adalah cerita fiksi atau hanya cerita rekaan saja, yang dimana di dalamnya itu karakter-karakter yang ada di dalamnya itu tidak benar-benar nyata terjadi di dalam dunia nyata kita. Ya, ternyata anak-anak sekalian sudah paham ya, dan sudah pernah membaca karya fiksi sebelumnya. Oke, itu sangat luar biasa ya. Kemudian anak-anak silakan buka halaman
Di situ ada cerita fiksi, yaitu mengenai kotak sulap Paman Tom. Nah, sudah dilihat anak-anak? Oke. Apakah sudah dibuka buku paketnya? Ya, di situ kita lihat teks kotak sulap Paman Tom. Nah, di situ kita akan menemukan informasi yang ada di dalam teks kotak sulap Paman Tom. Nah, anak-anak sekalian, untuk menemukan informasi yang ada di dalam teks kotak sulap Paman Tom, anak-anak perlu mengetahui bahwa untuk menemukan informasi tersebut kita harus menggunakan pertanyaan adik Simba. Apa adik Simba? A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Nah, anak-anak sudah mengetahui kan bagaimana cara mencari informasi yang ada di dalam karya fiksi. Nah, apakah anak-anak sekarang sudah paham? Ya, karena anak-anak sudah paham dan beberapa saja yang sudah paham, jadi untuk menguji pemahaman anak-anak sekalian, saya akan memberikan tugas kelompok yang dikerjakan sekarang ini. Ya, jadi saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja ya. Oke. Nah, jadi kalian akan mendiskusikan mengenai kotak sulap Paman Tom ini. Kalian harus menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam buku paket tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Ya, oke. Silakan dikerjakan. Saya akan memberikan kalian waktu selama 5 menit saja ya. Karena pertanyaannya itu cuma 3. Siap anak-anak? Oke, baik. Silakan dikerjakan. 5 minutes later. Nah, sudah selesai dikerjakan ya. Nah, setelah kalian kerjakan, silakan perwakilan 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Meanwhile. Ya, beri aplaus kepada teman yang sudah presentasi. Nah, bagaimana kelompok 2? Apakah sama jawabannya dengan kelompok 1? Oke, ternyata sama ya. Jadi ternyata anak-anak sekalian ini sudah paham mengenai karya fiksi itu sendiri dan bagaimana cara kita mencari informasi yang ada di dalam karya fiksi. Oke, baik. Ulangi kembali. Nah, tadi siapa tokoh utama dalam cerita kotak sulap Paman Tom? Ya, benar. Jawabannya Randu. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada tokoh utama cerita? Oke, benar. Jawabannya, tokoh utama cerita merasa kecewa karena kotak sulap Paman Tom tidak seajaib yang ia kira. Akhirnya, tokoh utama cerita membongkar rahasia sulap Paman Tom dan menuduh Paman Tom telah membohongi penonton sulapnya. Oke, pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ketiga, menurut kalian benarkah tindakan yang dilakukan tokoh utama cerita? Mengapa? Jawabannya, ya benar. Jawabannya bervariasi tergantung pada hasil diskusi setiap kelompok peserta didik. Ayo, beri aplaus kepada anak-anak semua. Ya, oke. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena nantinya kita akan banyak di kelas 8 ini kita akan banyak menemukan karya-karya fiksi atau cerita-cerita rekaan yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sehari-hari kita, baik itu di sekolah maupun di rumah masing-masing. Oke anak-anak? Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya harapkan kepada anak-anak sekalian untuk rajin-rajin datang di sekolah ya. Karena rajin pangkal pandai. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas di halaman 112 di bagian B
unsur karya fiksi. Oke anak-anak, jadi harapan saya kepada anak-anak untuk buku paketnya itu jangan hanya disimpan di lemari ya, di lemari buku, tetapi di rumah juga dibaca-baca ya, agar anak-anak sekalian itu ketika pertemuan selanjutnya masuk dalam kelas saya itu sudah tidak lagi pelongo-pelongo, tetapi banyak bertanya mengenai apa yang akan kita bahas hari selanjutnya. Paham anak-anak? Ya, oke. Itu saja dari saya hari ini. Saya tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.